dalam asuhan almarhum Kiai Haji Kiai Sahal Mahfud, juga ada di Kajen Pati. Adapun riwayat pendidikan formal S1 ditempuh di International University of Africa, yaitu di Khartoum, Sudan. S2-nya juga demikian di Khartoum International Institute for Arabic Language, Sudan juga, dan S3 beliau gelar doktor diperoleh di program bahasa Arab UIN Malang. Saya rasa itu. Selanjutnya wasilah atau tawasul dan seterusnya kami aturkan dumateng Ustadz Dr. Abdul Mali MED untuk menyampaikan materinya, yaitu dari kitab hadis fikih Bulughul Maram hadis yang ke-15. Waktu dan kesempatan ini secara Zoom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada hari ini kita akan mutolaah bersama, yaitu hadis-hadis yang sudah disusun dalam kitab Bulughul Maram. Belum ya tadi ya, yang segenap hadirin yang kami muliakan, para kiai, para ustadz yang telah hadir pada majelis virtual ini. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan syafaat karena kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Ini ya semuanya dihormati dari Mustasar, dari Dewan Syuriah dan Dewan Tanfidiyah, juga semua badan otonom. Masih kaku ini ngajinya ya. Sebelum kita mulai mutolaah bersama ini, kita mulai dengan tawasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus anunya mana? Mana? Ini yang kencing. Ini benar. Hadati mu'allif hadal kitab Dan kameranya. Ismail dihidupkan. Wa syarahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana saya sudah nyala nih. Ya, sudah ya. Monggo dilajeng Ustaz Abdul Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mutalaah bersama mulai dari hadis yang ini penomorannya beda-beda ya. Ada yang nomor 11, ada yang nomor 15. Ada yang nomor sebentar. Ada yang nomor 15 atau berapa ya? Ini yang 11 setelah kemarin hadis Baulul A'rabi. Sekarang kita akan hadis Al-Khawtu wal Jarad. Ibni Umar ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
uhillat lana maitatani wa damani. Wa ammal maitatani fal jaradu wal hutu. Wa ammad damani fattihalu wal kabid. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, karena dengan ayahnya juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maitatan. Allah bersabda, uhillat lana, dihalalkan bagi kita maitatani. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah lama tidak membacanya menggunakan apa? Bahasa Jawa. Utawi iki. Okay. Jadi agak kagok kalau menggunakan sudah lama nggih. Boten apa-apa biar ingat lagi. Bulet saya nanti kalau maknanya. Enak bahasa Jawa niku, lengkap seneng. Banyak bulet ya. Mungkin kula sama izin kali napa Mbak Munir saged kula nggih ngangge bahasa Indonesia. Uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita maitatani, dua maitatani. Adapun utawi pun apa yang diharamkan yang dua bangkai tersebut adalah fal jaradu wal hutu, yaitu belalang, wal hutu, dan ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan fattihalu wal kabid, maka itu adalah limpa, wal kabid, dan hati. Hadis ini akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan di dalam ini ada hadis ini dhaif dari segi ada perawinya yang mana dikatakan hadisnya dianggap mungkar. Tetapi ada riwayat lain yang sahih tetapi mauquf. Dan mauqufnya sahabi bisa dianggap sebagai dihukumi dengan hukum yang marfu. Dianggap sama dengan karena apa? Karena semuanya tentunya pendapat para sahabat itu bukan pendapat pribadi, tetapi itu dari semuanya sebetulnya dari Rasulullah. Untuk syaratnya, kalau yang lain mungkin bisa Badrut Tamam atau yang lainnya, karena saya punyanya sebelum salam saya baca yang ini. Ini merupakan dalil ala wayadul ala hilli maitatil jaradi ala ayyi halin wujidat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kehalalan bangkai dari jarad. Jarad belalang dalam keadaan apapun. Fala yu'tabaru fil jaradi syai'un sawa'un matahat fa'an fihi au bisababin. Maka tidak dianggap dalam belalang, baik itu mati dengan sendirinya atau dengan sebab yang lainnya. Wal hadis hujjatun ala man istarata mautaha bisababin adi. Hadis ini merupakan dalil bagi yang mensyaratkan bahwa matinya itu harus mati biasanya. Au biqat irasiha, atau dengan memotong kepalanya, wa illa hurimat. Jika tidak ada maka diharamkan. Jadi hadis ini umum, tidak disyaratkan tertentu. Yang jelas ya mati
ketika mati bangkai biasa mati ada belalang mati ya itu otomatis langsung ya halal. Tofian kana au ghairahu. Lihadal hadis. Ini juga menunjukkan kehalalannya bangkai dari ikan. Bagaimanapun dia ditemukan, baik itu mengambang atau yang lainnya melalui dijaring dahulu. Karena apa? Karena ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Jabir sepertinya ya, yang sebetulnya ada di pembahasan yang lain bahwasanya ma'alqahul bahr au jazara anhu fakulu wa ma mata fihi fatafa fala ta'kuluhu. Ada hadis yang lain yang mengatakan yang diperbolehkan makan itu ya yang tidak mengambang itu. Jadi yang diketahui kematiannya. Karena ini Hanafiyah itu dikhawatirkan kalau sudah lama di dalam air itu mendatangkan penyakit itu. Tetapi menurut Sadatus Syafi'iyah seperti Imam Nawawi bahwa hadisnya Jabir ini, sahabat Jabir ini tidak bisa digunakan ihtijaj. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya kabid atau kita kalau orang Arab itu tidak menggunakan kabid tetapi kibdah. Ya biasanya dimakan dengan roti itu enak sekali itu kibdah. Jadi kalau bahasa kitabnya kabid, kalau bahasa amiyahnya bahasa yang sehari-hari digunakan ya kibdah. Ini dari hadis ini juga menunjukkan bahwa kabid hati dan limpa ini adalah halal meskipun di situ terdapat organ yang banyak berhubungan dengan darah, memproses darah. Tentunya bukan darah secara langsung tetapi banyak memproses darah. Wa an Abi Hurairah, selanjutnya hadis yang nomor 12. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyawmishu thumma yanzihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahil ladzi fihi da. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'a dzubabu, jika ada dzubab, ada lalat, waqa'a jatuh, fi syarabi ahadikum, pada minuman di antara salah satu kalian, fal yaghmishu, maka hendaklah orang tersebut mencelupkannya, tsummal yanzihu, kemudian mengambilnya. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena sesungguhnya pada ahadi janahaihi, salah satu dari sayapnya, sayap lalat tersebut itu ada da'an, ada penyakit. Wa fil akhari syifaan, di pada sayap yang lainnya itu ada obat. Ini akhrajahul Bukhari, berarti ini masuk di Sahih Bukhari. Wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Ini ada tambahan dari yang diriwayatkan Abu Dawud. Wa innahu, dan sesungguhnya lalat az-zubab tadi, yattaqi bi janahil ladzi fihi da, dia itu menjaga dengan sayapnya yang ada daknya, yang ada penyakitnya.
Ada riwayat lain yang dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, innahu yuqaddimu sum wa yuakhiru syifa. Lalat itu mendahulukan sayap yang ada racunnya dan mengakhirkan, jadi menyembunyikan yang ada asyifa, yang ada obatnya. Wal hadis dalilun dhahirun ala jawazi qatlihi daf'an lidhararihi. Jadi ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil yang nyata bahwa atas diperbolehkannya membunuh dzubab, membunuh lalat. Daf'an lidhararihi, karena apa? Di dalam lalat tersebut itu ada doror, ada madarat, ada sesuatu yang membahayakan. Wa annahu yutrahu wa la yukal, dan sesungguhnya lalat tersebut itu dibuang dan tidak dimakan. Jadi setelah dicelupkan itu diambil, tidak diikut dimakan, tidak diminum. Wa anna dzubaba idza mata fi ma'in fa innahu la yunajjisuhu li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ghamsihi. Dan lalat tadi ketika mati pada sesuatu yang cair, maka itu tidak membuatnya najis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ghamsihi, karena Rasulullah memerintahkan untuk mencelupkannya. Wa ma'lumun annahu yamut, lalat tersebut akan mati karena sudah diperintahkan untuk mencelupkannya. Apalagi jika idakan atau amu haram, jika makanan tersebut itu panas, ya kan? Kalau minuman teh panas kan, nah, otomatis langsung mati. Kalau karena yunajiu lakana amron bi ifsadit ta'am. Kalau itu membuatnya najis, tentunya itu, perintah tersebut merupakan perintah untuk merusak makanan, dan itu inama amara bi islahi. Sesungguhnya Rasulullah itu memerintahkan untuk membuat makanan itu malah bagus, karena di situ diinformasikan bahwa sayap yang satunya ada racunnya, dan sayap yang lainnya ada syifatnya, ada obatnya. Summa ada hadal hukmu ila kulli ma la nafsalahu sa'ilah kan nahlati wal zabur wal zambur wal ankabut wa asbah dzalik. Kemudian melampaui hukum tersebut jadi tidak hanya pada lalat saja, tetapi pada hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti nahlah, seperti tawon madu itu, wazambur, dan tawon yang vespa itu, tawon vespa yang tawon gas mungkin ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu. Wal angkabut, dan angkabut, laba-laba, wasbah dzalik, dan yang serupa. Idil hukmu ya'ummu bi umumi illatihi, karena hukum itu menyeluruh dengan ilat, keseluruhan ilatnya, dengan ilat yang menyeluruh. Wa yantafi bintifa isababihi, dan menjadi tidak ada, hukum menjadi tidak ada karena tidak ada sebabnya. Adapun kalau di sini mu'alif tidak menjelaskan kenapa kok tidak ada burgus, tidak ada nyamuk, karena di dalam nyamuk itu di situ ada darah yang mengalir yang diambil dari manusia itu. Jadi para ulama itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kalau nyamuk, kalau jadi ininya subjektif, kalau banyak yaitu menjadi najis, kalau tidak, kalau sedikit maka dimakfu. Jadi itu masih di sini tidak disebutkan contohnya ba'udhah atau burgus, nyamuk, karena di dalam tersebut dalam nyamuk di situ ada perbedaan para ulama.
Selanjutnya hadis yang nomor 13. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a, apa yang dipotong, minal bahimati, dari hewan ternak, wahia hayatun, hewan tersebut itu, hewan ternak tersebut adalah hayah. Bahimah ini saya artikan bahimah ya, karena bahimah itu sendiri banyak artinya. Hayatun dalam keadaan hidup, hewan ternak tersebut hidup, fahuwa mayyitun, maka hukum apa yang dipotong tersebut adalah mayit, dihukumi sebagai bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lahu. Di sini dijelaskan dalam kamus al-bahimah kullu dzati arba'i qawaim. Jadi bahimah itu adalah semua yang memiliki 4 kaki, walau fil ma', meskipun dalam air. Ada lagi wa kullu hayyin la yumayyaz, semua yang hidup yang tidak ada dibedakan. Al-bahimatu auladu dha'an wal ma'is. Bahimah ini adalah anak-anak dari kambing kibas maupun kambing kacang. Wala'al murad huna al-akhir, bahwa al-awwal lima ya'ti bayanuhu insyaallah. Nah, ini menurut muallif syarih ini, bahwasanya yang dimaksud ya yang hewan ternak ini, yang yang halal tentunya. Hadis ini dengan lafal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Ini bisa, kalau dari hadis ini bisa bihanasun ya'miduna ila aliyatil ghanami wa asnamatil ibili. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah setelah hijrah, wabiha, di Madinah ini ada nasun, orang-orang ya'miduna ila aliyati al-ghanam, yang memotong ekor dari onta. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Apa yang dipotong dari bahimah, hewan ternak, ya hayatun, yang hewan ternak tersebut dalam keadaan hidup, bahwa mayyitun, maka itu dihukumi bangkai. Wal hadits dalilun ala anna ma quti'a minal bahimati wa hiya hayatun fa huwa mayyitun. Ini merupakan dalil ya, jelas ini zahir ya, jelas. Nah, bisa dipahami dari zahirnya hadis, apa yang dipotong dari hewan ternak dalam keadaan hidup, jadi nyicil, mau disate, mau untuk dimasak. Nah, ini hukumi bangkai, meskipun hewan tersebut bisa dimakan.
Wa sababul hadis dalun ala anna urida bil bahimati datul arba wa huwa al ma'nal awal li dzikrihi al ibil fihi lal ma'nal akhir alladzi dzakarul qamus. Ya, ini apa? Bahimah berarti al arba yang mempunyai hewan yang berkaki 4. Sudah masuk bab berarti bab yang menjelaskan tentang wadah. An Hudzaifah lam tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahabi. Janganlah kalian minum fi aniyati dzahabi pada wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan wadah. Kalian makan pada sihaf. Sihaf ini ya apa? Tempat makan yang di sini apa dijelaskan jam'u sufatin. As-sufah hiya ma tashbi'ul khamsah, yaitu yang apa? Yang bisa membuat kenyang 5 orang. Jadi wadah yang besar. Fa innaha jadi apa? Yo piring tapi piring yang besar. Ya bisa dikatakan apa? Nampan atau dan sebagainya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya apa? Aniyatul dzahab, apa wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu lahum bagi musyrikun fid dunya di dunia. Lahum ay lil musyrikin. Walakum dan bagi kalian fil akhirati di akhirat. Muttafaqun alaih. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Al-hadits dalilun ala tahrimil akli wa syurbi fi aniyati dabi wal fiddati wa sihafihima. Sawa'un kana al-ina'u khalisan dhahaban aw makhlutan bil fiddati. Hadis ini merupakan dalil, menjadi dalil atas keharamannya makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa sihafihima dan ya apa sihaf apa nampan atau piring yang besar. Sawa'un kanal ina khalisan dhahaban, baik itu wadah tersebut itu apa murni dari emas, au makhlutan bil fiddah atau sudah dicampur dengan perak, sama-sama diharamkannya. Idhuwa mimma yashmaluhu annahu ina'u dhahab wa fiddah, karena meskipun dicampur ya tetap dinamakan apa emas dan perak. Qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat innahu in aqadal ijma' ala tahrimil aqli wasyurbi fihima. Jadi hadis ini menunjukkan keharamannya apa ijma'. Keharamannya semua ulama sepakat, sudah menjadi ijma' bahwa tidak ada yang tidak sepakat tentang keharaman makan dan minum dalam aniyatul dzahab wal fiddah. Wahtalafa fil illati, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang illatnya. Faqila lil khuyala, karena untuk apa? Ya untuk berbangga-bangga, untuk apa? Sombong-sombong. Waqila bal likaunihi dzahaban wa fiddah. Illatnya menurut pendapat yang lain karena
ya karena emas dan perak. Wahtalafu fil ina'il mutalla bihima. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang apa wadah yang disepuh atau yang dicat mutalla itu ya dicat, tapi ya bisa dikatakan disepuh ya. Hal yulhaqu bihima fi tahrim amlah. Apakah disamakan dengan apa aniyatul dzahab wal fiddah? Jadi kalau tidak murni yang sepuan bagaimana? Apakah diharamkan sebagaimana apa wadah yang terbuat dari emas dan apa perak secara murni? Faqila in kana yumkinu fasluhuma hurima ijma'an. Jika dimungkinkan untuk dipisah, maka itu hukumnya haram secara ijma'. Li'annahu musta'malun lidzahabi wal fiddah. Karena itu terbuat dari apa emas dan perak. Wa in kana la yumkinu fasluhuma la yuhram. Jika tidak mungkin untuk dipisahkannya maka tidak diharamkan. Wa amal ina al mudabbab bihima fa innahu yajuzul aqlu wa syurbu fihi ijma'an. Adapun wadah yang ditambal, yang ditambal ya. Bihima dengan apa? Emas dan perak, fa innahu yajuzul aqlu wa syurbu fihi ijma'an. Kalau yang sekedar apa? Emas dan peraknya sekedar untuk apa? Menempel untuk ditambal ya tidak diharamkan. Ijma'an secara ijma'. Wa hadza fil aqli wa syurbi fi ma dzukira la khilafa fihi fa amma ghairuhuma min sairil istimalat fa fihi al khilaf. Kalau untuk makan dan minum itu tidak ada khilaf. Adapun selain al-aqli wa syurbi yaitu dengan untuk pemakaian yang lain maka di situ terdapat khilaf. Berarti ya di mu'alifnya cenderung bahwa ini khusus di bab yang untuk wadah, untuk penggunaan yang lain ya tidak termasuk diharamkan. Masuk ke hadis yang ke-15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat nar jahannam muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati. Orang yang minum pada wadah dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia memasukkan air, memasukkan fi batnihi di dalam perutnya nar jahannam, api neraka. Ummu Salamah hiya ummul mukminin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ismuha Hindun bintu Abi Umayyah. Kana tahta Abi Salamah ibnu Abdul Asad hajarat ila Adil Habasah ma zaujiha wa tufiya anha fil Madinah ba'da audatihi min al-Habasah wa tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati sanata arba min al-hijrah wa tuwfiyat sanata tis'in wa khamsina. Jadi Ummu Salamah ini adalah termasuk yang sahabat yang terdahulu karena beliau bersama suaminya Abu Salamah ini sudah mengikuti hijrah yang pertama yaitu yang ke Habasyah.
yang Abi Salamah ini meninggal setelah di Madinah setelah pulang dari Habasah. Kemudian Rasulullah menikahinya di Madinah hingga tahun pada tahun 4 Hijriah dan beliau meninggal tahun 53 Hijriah. Berarti meninggalnya sepuh ya. Wa dufinat bil baqi wa umruha arbaun wa samanuna sanah. Umur beliau dimakamkan di Baqi. Semoga kita bisa berziarah ke Baqi, menziarahi salah satunya ya di situ ada Ummu Salamah. Beliau meninggal pada pada umur 84. Ini tadi tapi dalam riwayat lain itu ada yang Imam Zamakhsyari ini membaca naru. Jadi dibaca rofa karena di situ menjadi fa'il secara majazi. Jadi kalau ada yang membaca fi batnihi naru jahannam itu berarti mengikuti Imam Zamakhsyari. Tapi kalau mengikuti Imam Nawawi berpegang bahwa yang nasab itu huwa sahih wal al-masyhur alladhi alaihi syarihuna wa ahlul urfi wal lughati wa jazama bi al-Azhari. Jadi kalau Imam Nawawi kekeh dalam menganggap membaca naro. Ini di dalam penjelasan hadis ini kenapa kok karena diumpamakan dengan memasukkan api neraka karena itu alamatul alaihi hadisu Hudzaifah al-awwal. Ini hadis ini menunjukkan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah yang tadi, sahabat Hudzaifah. Lanjut nggih. Terus lanjut Ustaz. Atau sudah dulu? Ini kayak ngaji sendirian ini. Cukup. Cukup nomor tambah tunggal. Kenapa ya? Dari yang lain? Iya. Lebih kok bentar. Baru satu Lutfi, yang lain. Allahu a'lam bishawab. Turun kata Kumali dan 6 hadis. Sesi 2 sorokan dan nanti monggo Ustaz Lutfi aturaken Dr. Lutfi Hakim. Umar radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah anuhuma maring kekalihe Abdullah lan Umar bin Khattab. Qala Madal mboten? Yes.
Coba dulu salah headset. Oke, ngaten. Oke. Lanjut. Monggo, lanjut. Saya Indonesia. Nah, dereng. pan gede bro. Tapi dilanjut Ustaz. Coba Van, gen matematika juga Van. Oke, monggo Ustaz tulis lagi. Ustaz Lutfi, open mic. Pak Jamroni ku lho. Jamroni. Ustaz Jamroni monggo. Sinyale paling. Biasanya pada persiapan ngajar ngeten iki. Kan masuk Ustaz jam Lutfi, 2. Lanjut. Terus Ustaz Lutfi siap, dilanjut monggo. Ribun. Kula pun maca kuatah niku. Gak krungu iki. Nggih. Gitu, 2 bangkai dan 2 lalang dan ikan laut maupun ikan sungai tawar. Dan 2 darah adalah tihal dan kabid, limpa berupa darah yang murni tetapi memang lekat atau berkaitan dengan darah atau pemrosesan atau dilewati darah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah yang Falkabitu jantung lho ya. Jantung Wa ya. ammad damani anapun getih loro falkadibu mongko jantung watu halu ati limpo falkabidu jantung. Niku hadis yang selanjutnya niki kula terus napa enten lintune tunggal mawon kesane roto. Sementara dereng enten dengan lanjut. Nggih, kula ajengaken ngaten. Wa an Abi Hurairah lan dipun riwayataken saking sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu mugi paring ridho sapa alaihi wasallam. Idza waqa'a dalam nalikane rutuh tumiba apa adzubabu taler fi syarabi ahadikum ing dalem inuman salah suci sira kabeh. Ing zubab summa liyan zahu mongko nuli iya napa niki dedel ngambil malih sapa sira ing zubab fa inna fi ahadi janahaihi
mongko sak temene ing dalem iku tetep ing dalem salah suwijine suwiwi lorone dzubab apa daan ya rupa ing dalem liyane apa syifaan isime inna rupa obat. Jadi jika setelah dicelupkan tambahi meneh cek kebak dikai ampas cendol tenangsal. Tapi setunggal niku misalkan setunggal napa kalih dicelupaken blub terus dipendet malih. So yan zakhu. Racun, satunya berobat. Jadi yang pertama tadi diterangkan oleh Yai Abdul Ma'ali, itu yang pertama biasanya cenderung dikasihkan yang racun. Jadi memang begitu sifat dari lalat tadi pendapat satunya. Dan maka dari itu ketika berada di dalam suatu tempat atau minuman dicelupkan lalu diambil. Akhrajahu ngriwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa zada lan nambahi sapa Abu Dawud wa innahu yattaqi bi Tenwun ngapunten. Nggih, matur nuwun Ustaz Dr. Lutfi sudah sorokan 2 hadis, dilanjengipun Yai Zamroni. Sampun ready nggih kadose standby di depan mic. Monggo Ustaz Zamroni. Hadis yang ke-17 atau di kitab yang lainnya ke-13. Mungkin enten respon. Yang lain bisa bantu. Ada Gus Pudin, ada Yai Hasan, ada Ustaz Ustaz Zamroni sudah saya japri tapi belum respon. Ustaz Holik, bisa bantu? Langsung di host bantu nyalakan atau nyalakan sendiri mic-nya. Sinten sing purun ngacung niki, monggo. Sak derenge Yai Pudin. Ustaz Abdul Kholik, Yai Hasan, Mas Ivan. Langsung tanya jawab mawon Pak Munir. Ngoten, nggih. Disilakan, ngapunten sorokannya karena waktunya juga kita khawatir nanti masuk asar terus gak nyaman. Kita lanjutkan tanya jawab. Host maupun co-host bisa saling bantu siapa yang angkat tangan duluan atau yang nyalakan mic-nya dibuka untuk kota dari Ndau maupun dari luar Ndau. Nanti ada sekitar 30 orang yang sudah gabung, sekarang 31, monggo. Disilakan. Tentang wadah atau aniyah. Monggo Gus Pudin. Niku ada yang tanya Pak Nadir itu. Pak Munir. Nggih. Kami hanya coba menganalisa dari 2 hadis yang ada di atas itu. Yang pertama adalah hadis tentang yang pertama adalah sebuah hadis tentang bangkai. Artinya hadis yang pertama itu menjelaskan seluruh bangkai itu hukumnya adalah haram.
tanpa terkecuali atau tidak halal dimakan tanpa kecuali bangkainya ikan dan belalang. Hadis yang kedua korelasinya adalah sama-sama bangkai, cuma hadis yang kedua itu menjelaskan lalat, di mana lalat itu adalah salah satu binatang yang tidak itu hukumnya dimakfu. Ankabut dan seterusnya. Maka itu hukumnya tetap tetap haram sekalipun nanti itu dimakfu. Jadi segala bangkai, gak peduli bangkai apa saja, pokok selain dua bangkai itu hukumnya adalah najis. Juga lah, kemudian karena kedua bangkai itu adalah najis, maka itu mungkin yang bisa saya tangkap dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun berurutan gitu ya. Ya, meletakkan munasabatul ahadits. Ya. Jadi itu menjelaskan bahwa ada najis yang Oke, ngaten mawon untuk sementara. Oke. Pak Ustadz Abu Nadir, kalau mau tanya dibuka share kameranya, host, atau langsung, monggo. Nambahin nggih. Monggo, Mbah. Nggih. Bismillah. Uhillat selana maitatani wadamani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu. Fal jaradu wal hutu. Jarod itu walang, belalang, dan serumpunnya dengan belalang. Wal hutu dan wal hutulan iwa. Wal hutulan iwa. Tuhalulan limpo ati. Jadi jantung itu termasuk darah karena jantung untuk memompa darah. Pertanyaannya ada, kejelasannya adalah jantung yang di mana yang di jantung. Artinya ketika kita makan atau makan jantungnya hewan yang dihalalkan dan disembelih dengan cara halal, maka itu boleh. Akan tetapi maka itu kategori tercampur dengan sesuatu yang najis dan sesuatu yang haram, yaitu darah. Maka untuk itu, untuk bagaimana jantung ini agar halal, maka untuk memasak jantung, baik jantung ayam, jantung kambing atau yang lainnya,
terutama yang selama ini terjadi itu pada jantung ayam. Jantung ayam itu untuk mencucinya harus dibelah, karena tanpa dibelah maka akan termakan. Jadi jantung itu harus dibelah dulu. Dibelah, dibersihkan sela-selanya dari darah. Kalau tidak, maka jantung ini menjadi haram karena di dalamnya terkandung dam hamalud dam, nanggung dam di situ. Karena apa? Karena ketidakhati-hatian. Jadi wal kabidu wat tuhalu, dan apa itu namanya, limpoati, termasuk kalau di dalam pitik itu namanya waras. Waras itu adalah limpo itu adalah paru-paru itu loh, limpoati itu. Limpo paru-paru yang menjadi satu itu limpoati. Dan di sela-sela selangnya dari limpoati itu juga harus dibersihkan dari darah-darah yang tersisa. Artinya wal kabidu wa tuhalu itu bebas kedua-duanya dari tercampurnya darah. Dan di kabidu wa tuhalu bukan dam asli. Jadi, seperti itu tambahan. Mengenai fal jarodu, ini banyak belalang, segala macam belalang, termasuk capung atau apa jenenge dodok erok, terus apa jenenge bahasa Indonesia itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa laron itu termasuk kategori jarot. Nanti bisa dibahas di sini. Dan lain sebagainya. Bambang Yang zaman itu ini. Jadi semuanya itu boleh. Pepet boleh buat lawuh. Jadi untuk membersihkan falkabi, untuk membersihkan jantung harus dibelah. Maka hati-hati bagi kita yang nahdiyin, ya toh, jadi dau ketika membeli jeroan yang mateng, jantungnya ini masih utuh, jantung ayamnya masih utuh, jangan dimakan jantungnya. Lebih baik hatinya saja. Dikhawatirkan di sela-sela jantung itu pasti ada darah yang masih tersisa. Dan saya praktek sendiri bahwa ketika membelah jantung yang sudah dibersihkan tanpa dibelah, masih ada tersisa darah yang di dalamnya. Sekian, mungkin ada tambahan yang lain. Nggih, matur nuwun. Gua tambahan dan rekomendasi saking Mbak Munir, terutama untuk nopo atine ayam ya, tapi jantungnya ayam itu supados dibelah karena di dalamnya masih terdapat darah segar yang itu bukan bagian dari jantung. Mungkin sebelum ada tambahan atau apa yang tadi ditanya Pak Nadir, Sios tangklet nopo bertambah pesertanya untuk ikuti mendengarkan pembahasan ini. Ini ada yang bertanya dari chat. Oke. Dibacakan, monggo. Saya terkadang ketika makan daging ayam di antara tulang dan dagingnya ada bekas darah yang merah atau sudah hitam. Itu bagaimana hukumnya, nggih? Ini. Daging ayam pahanya misalnya itu jawaban langsung, monggo Mbah Munir atau Ali
Gus Saifuddin, Dr. Lutfi, atau yang lainnya, monggo. Hukumnya makfu. Nggih, Ketua LBM. Kayak jawaban hukumnya makfu. Di LBM nih ya. Iki LBM tuh Ki. Hukumnya bukan tidak mampu. Hukumnya halal mutlak tapi darahnya ini dibuang. Dan dimakfu. Keharaman darah tidak berubah, hanya ketika jelas ya nggak boleh dimakan, ngoten Mbah maksudnya. Jadi ketika kita amit sewu beli Kentucky atau apa ya, ketika makan, ketika kita belah, kok di situ ada darah, maka hukumnya tetap halal. Tetapi darahnya ini harus dibuang karena darah ini adalah darah yang haram karena bukan dari kategori dua darah yang dihalalkan. Oh, ikut saya terserah. Jangan sewu. Munir. Nggih, monggo, Ustaz Lutfi. Oke, pertama itu perlu dibahas saja di karena begini, ini ya masuk akal juga ini. Saya menemukan beberapa informasi ya. Jadi kalau ayam itu sudah disembelih terus sudah dibiarkan, apalagi sudah direbus atau digoreng, itu ya nggak perlu dibelah karena kalau memang jantung itu ya di dalamnya nggak ada darahnya, yang ada ya pas keluar itu. Ngoten. Jadi nyun sewu Mbak Yai, ketika jantung itu tadi, maka ini beberapa informasi saya dapatkan itu tidak harus dibelah karena betul sekali ya. Karena itu mungkin secara pastinya nanti kait dengan apa yang barusan tadi. Pertanyaan tadi, darah yang dalam di daging Kentucky misalnya, saya. Oh nggih, yang di Kentucky niku nggih. Pokoknya enggak yang umum atau tidak merantak ke dagingnya atau dagingnya tidak berubah warna. Misalkan ada darah terus tetap nempel di tulang ya. Dagingnya itu warnanya malah itu yang saya temukan ngoten. Tapi nggih saja. Makanya ini hikmahnya kita ngaji bareng-bareng itu bisa ada muskil-muskil, senang sekali gini. Alhamdulillah senang. Atau nuwun ngapunten. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ali. Niki saya ada rujukan itu di Majmu' Syarah Muhadzab itu dijelaskan kalau yang darah yang tersisa pada daging tulang hewan itu tidak apa-apa. Yang itu kan itu dam al-masfuh yang mengalir itu. Kalau yang di sela-sela itu kalau darah secara berbeda dikonsumsi itu yang haram. Kalau yang di sela-selanya ini kalau di Majmu' Syarah Muhadzab ini ada nanti bisa. Itu termasuk yang makfu. Dibuka Kiai kitabnya dibuka Syarah Muhadzab. Buka baca PDF sebentar saya itu kan PDF barokah. Ini niki saya dapat niki dari di NU online nggih
niku onten apa insyaallah niki apa bisa dihitungkan lah. Ini kalau apa mungkin ada yang apa dekat niki di sini juz 2 halaman 557. Qauluhu far'un. Saya sudah buka ya. Temu. Nggih. Niki catatannya sama napa mboten nggih? Niki ngeten kula. Kula kan senengane kan napa niki apa? Praktis. Online ngaten niki. Lah niki sing NU online. Sing NU online niki wonten. Nggih. Mungkin sambil niki di kelawan sama pripun niki? Sebenarnya yang lain sudah memahami panjenengan. Di situ Makfu, Mbah Mun tadi menyampaikan darahnya tetap harus dibelah dan dibuang darahnya gitu. Selanjutnya karena mungkin agak lebih detail, tapi ini tadi jawaban-jawaban dari Gus Putin, jenengan hampir sama, dari Mbah Munir yang agak berbeda. Nggih. Pak Munir. Nggih. Saya tadi tambahan. Oh nggih. Artinya tambahan. Jantung itu perlu saya langsung baca juz 2. Kita agar lebih tidak tercampur ya tetap dibelah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas darah itu halal, darah itu haram. Ini ngaji atau LBM? Karena terkait wajah maupun lalat mungkin ada juga yang mau ditanyakan. Kesan mungkin sebaiknya tanyanya iki anu tuh. Iki anu Oke, monggo Pak Abdul Malik tadi. Ya sementara mau langsung ditambahin pintu nih Mbah Mbah. Terus Abdul Malik terakhir malah jawab berikutnya nih Bang. Kadose sinten iki Gus Anam napa sinten sing tanglet niku? Man suarane mboten masuk. Yang Ustadz Abdul Malik tadi memberikan jawaban darah yang napa niku di sela-sela tulang itu. Ustadz Munir, sebelum pertanyaan tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa masih ada halaman 83 kamusnya wadamin qauluhu hatta ma baqiya ala nahwi admin lakinnahu ma
menguatkan untuk pertanyaan yang disampaikan. Oh, sampai nama malih. Anu, yang dimaafu itu darahnya boleh dipaem atau gimana? Ya misalnya kecokot sampai Gus Budi nanti cerita kentak ini langsung kecokot ora didelok ora apa-apa. Kalau banyak ya Kak Timaafu. Darah itu biasanya kalau kita Berarti disingkirkan gitu, Gus. Gede akeh. mriki mboten jatuh. Jogo sing halal. Jam 2:25 khawatir lebih 30 adzan asar. Masih ada waktu kalau mungkin ada yang bertanya atau mungkin Bro Yai berikan masukan-masukan atau Ustadz Abu Mali mau nambah sesuatu yang terkait. Waduh, monggo, nggih, Biar lengkap lek maca wong Fathul ana kok dibaca. Waduh, monggo. Berbagi ala nahwi admin fa innahu najis. Wajila innahu tohiru. Wallahu bisawab. Innahu pripun, Gus? Kurang jelas terakhir. Wajila innahu tohirun. Oh, berarti oleh dimaem. Assalamualaikum. Sebentar ditangklet iki. Kula Pak Munir. Nggih. Wonten kampung Dokar niku lho wonten tiyang niku sadean yuyu. Nah, sadean yuyu niku nurut jenengan kasarane kula tanglet niki hukume kados pundi ngoten mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan Yuyu. Oleh kepet nggih, kemarin rupanya ada jualan krep itu ya. Krep pakai bon cabe itu rupanya. Tapi kan pun apa hidup di dua alam niku. Wong napa? Nek di sarang niku malah yuyu nek menurut Gus Bahak kan cilik nggak usah dibahas. Haram. Krep. Nggih. Anak yuyu dikai bon cabe rupane. Yang dimaksud kepiting kecil lho. Kepiting kecil. Pak Jamroni ini yang jawab ini. Iku yuyu niku sak irik ngoten lho pun enak gurih ngoten niku hukume das pundi. Matur nuwun ngoten mawon. Assalamualaikum. Iku Dokter Dita nyatakan rajungan kali yuyu nggih sami. Cuma yuyu alit rajungan rada gede ngoten. Lah Pak Munir. Nggih, monggo. Untuk apa namanya? Dua gelap. Nggih. Dan kita memilih yang halal. Menang wis. Nggih, regane gede. Nggih. Melok Kiai Pantura halal. Oh, nggih, Pantura. Gene masalah ya. Itu tadi ada yang menanyakan beda atau tidak
Kalau menurut dokter kita kok sami ngoten. Mergone tiang Tuban niku. Ustaz Abu Mali nambah Masuk ya. Monggo nggih. Masuk. Masuk. Saya tidak bahas kepiting atau rajungan sebab ini di luar konteks daripada hadis, bahasan hadis. Nggih, nggih. Dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Itu kalau yang kecemplung adalah dzubab. Kalau selain dzubab, maka bagaimana menurut Pak Abdul Ma'ali? Kecemplung bukan kecemplung ke minuman saja, tetapi kecemplung di makanan. Menurut Pak Abdul Amali bagaimana? Nggih. Mbah mun diterangkan terus ngetes monggo bisa Abu Mali. Niki diuji kula. Ujian niki, Mbak. Kula ngeten, Mbak. Wau sampun kula niki kula maos niki Nggih, 10 salam. Nggih, sudah tadi bahwasanya kalau itu tentunya itu istifadah hadisnya, istimbatnya itu kalau darah yang mengalir maka tidak menajiskannya. Tetapi apakah perlakuannya sama dengan lalat? Tentunya berbeda. Beda. Bahwasanya ada dicelupkan. Kalau yang hewan-hewan yang lainnya di sini istimbatnya para ulama bahwasanya tadi ada dicontohkan yang jelas-jelas tawon, jamur ini. Kalau yang semacam itu tidak ada tidak punya dan tidak perlu dicelupkan, langsung diambil. Campur. Salam. Okay. Saya menemukan satu hadis di dalam Sahih Bukhari, bisa dilihat. Ada cerita bahwa jika sebuah lemak atau keju atau jenang atau apa kecemplungan tikus, maka tikus itu diangkat, sekeliling tikus diangkat, dan itu tetap boleh. Artinya yang kecemplung ini bukan hanya hewan yang darahnya tidak mengalir, tetapi darahnya juga melambang kemana-mana, ini bisa tikus. Bahwa Kanjeng Nabi matur, bahwa diaturkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'rotin, ditanya mengenai fa'roh. Fa'roh ya, fa'roh itu tikus. Sakotot fisamanin, sakotot fisamnin, yang terjatuh atau terjerembab dalam saman. Minyak samin ya. Minyak samin. Khuduha. Ya, Kanjeng Nabi dawuh, khuduha wa ma haulaha fatrohuhu. Maka kalau menyikapi ini bagaimana menurut Pak Abdul Ma'ali? Ini hadisnya. Nggih. Niku siapa? Niku bedanya di apa? Niku apa? Samin tadi itu seperti mentega. Pak Roh tadi yang najis dan dibuang, di situ juga ada tanda apa yang haulahu, yang sekitarnya kan, berarti yang tersentuh dengan
itu otomatis najis karena tidak bisa dipisahkan mana yang najis dan tidak. Ngoten Mbah, nek menurut kula. Kalih napa penjelasan berarti lemak, jenang, apa sing sekirane ndak karena samin itu yo tidak cair ya tidak beku nemen tapi yo deledek lah istilahnya. Berarti yo masuk. Kental kok jenang, Pak. Nggih, Mbah insyaallah ngoten. Nggih, sepaham, sepakat. Matur nuwun, tambahan untuk kita semua ilmunya tadi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan di chat. Nggih, monggo. Apa ada kajian medis tentang sayap lalat dan yang mengandung racun dan obat? Pertanyaan tentang. Nggih. Ora usah dicek lah. Amit gak usah dicek, ya saya percaya hadis iku aja lah. Niku mungkin apoteker, Mbah. Jadi pengen ngambil unsur yang ada di sayap yang ada obatnya itu mau dikumpulkan mungkin jadi vaksin ya. Nggih. Kalau wonten niki ada kalau apa di apa ada kajian atau linknya monggo di-share. Boten teng link niki teng kitab teng napa iki dulu niki wonten apa bahwasanya ada apa itu apa di ini siapa kajian kedokteran ada nanti kalau mau nggih ada di sini tapi nggih apa nah ini di apa di kitab langsung di sarahnya ini ada kajian ada apa dokter Mesir yang sudah apa mengemukakan hal tersebut ada niki di apa tahqiqannya Subulus Salam. Oh, Subulus Salam ada. Nggih, tahqiqnya mboten di Subulus Salame sendiri, tetapi catatan kaki. Apa? Catatan kaki dari apa Subulus Salam. Nggih. Mas Iwan kalau tanya ini langsung mangke dan Ustaz Abu Mali untuk memberikan jawaban. Memang kalau sekiranya di Mesir pernah ada penelitian nggih di searching mawon Mas. Atau langsung taklet Ustaz Abu. Monggo yang lainnya, sinten wau Ana atau yang lain? Atau cukup? Karena Bon Pak, wis dasar. Nggih, Mbah. Matur nuwun. Ustaz Abu Mali, closing statement. Nggih, alhamdulillah matur suwun atas apa perhatiannya dan kepercayaannya. Saya diminta untuk apa membaca kitab ini. Tentunya ada apa kalau ada kesalahan nggih apa dari saya pribadi mohon langsung koreksinya karena kita sama-sama di sini saya menganggapnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna acara kalau sun Mbah Munir doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun para kiai, Ustaz Abu Mali dan semua asatidz ingkang sampun membantu mensupport kegiatan dan memberikan jawaban. Terima kasih semua yang telah bergabung. Acara ini disiapkan oleh MBCN Undau, wabil khusus dari Mustasar dan juga LPM serta disiapkan oleh LTNN Undau. Insyaallah kita akan tetap Ustaz Mali atau nanti bergantian, ada Ustaz Saifuddin, ada Ustaz Lutfi, Ustaz Jamroni, Mbah Munir dan seterusnya. Dari saya terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wal muwafiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah.